Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembahasan naskah asli penalaran matematika UTBK tahun 2024, paket yang keempat, teks 6. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 18 sampai dengan 20. Garis M dan N sejajar dengan bidang L. Andi berjalan sepanjang garis M, sedangkan Bobby berjalan sepanjang garis N dengan arah yang sama. Di titik L terdapat lampu yang terpasang tidak terlalu tinggi sehingga bayangan Andi dan Bobby mencapai dinding L, yaitu A aksen B aksen. Pertanyaan nomor 18. Jika PQ sama dengan 2 meter, saat Andi berada 1 meter dari titik Q, jarak bayangan Andi dari titik P adalah berapa meter? Jadi di sini kita cuma fokus pada bayangan Andi saja ya. Oke. Nah, saya coba ngambil aja sketsa gambarnya, saya pindahkan. Nah, seperti ini kira-kira ya. Terus posisi Andi dari titik Q. Nah, ini saya coba pisahkan gambarnya supaya lebih enak terlihatnya. Oke, di sini berarti jarak bayangan Andi dari titik P yang ditanyakan A aksen ke P. Ini saya nyatakan aja sebagai X. Kemudian ini jarak Andi ke titik Q, katanya apa? Jarak Andi ke titik Q itu 1 meter. Jarak P ke Q itu adalah 2 meter. Nah, jarak Q ke L ya, Q ke L, Q ke R1, R ke L-nya 1, berarti ini jaraknya adalah 2. Yang ditanyakan itu A aksen P. A aksen P berbanding dengan AQ itu sama juga dengan PL berbanding dengan QL. Nah, gitu. A aksen P itu yang ditanyakan berbanding dengan AQ. Jarak dari A ke Q1 sama dengan P ke L. P ke L jaraknya 4 dibanding dengan QL. QL itu adalah 2. Jadi tinggal kita kalikan silang aja. A aksen P sama dengan 4 dibagi 2, hasilnya 2. Berarti jarak bayangan Andi dari titik P adalah 2 meter. Opsinya adalah yang A. Yuhu! Pertanyaan nomor 19. Jika PQ sama dengan 2 meter, Andi dan Bobby berjalan berdampingan dengan laju yang sama. Saat Andi berjalan 2 meter dari titik Q, jarak bayangan Andi dan Bobby di dinding adalah. Nah, jarak bayangan Andi dan Bobby di dinding berarti jarak dari B aksen ke A aksen. B aksen, A aksen. Nah, untuk mencari B aksen ke A aksen kita repot ya. Jadi yang paling gampang itu adalah kita cari dulu jarak daripada si ini B aksen ke P. Nah, kalau kita cari jarak B aksen ke P, berarti kita ambil segitiga yang merah ini, yang saya gambarkan. Oke. Berarti kalau kita ambil jarak B aksen ke P, maka jarak daripada bayangan Andi dan Bobby, B aksen A aksen, sama juga nanti kita hitung dulu B aksen P, kemudian kita kurangi dengan A aksen P. Oke. Jarak dari P ke Q itu adalah 2. Kemudian saat Andi berjalan 2 meter dari titik Q. Oke, sekarang jarak Andi ke titik Q itu adalah 2. Nah, karena dia saya jajar berdampingan, jadi jarak Bobby ke titik R ini juga 2. Sekarang kita ambil B aksen ke P. Nah, jarak dari B aksen ke P berbanding dengan, berarti B aksen itu Bobby ya, sama juga jarak Bobby ke titik R, BR, perbandingannya ya, sama dengan, berarti RL, bentar, B aksen P itu segitiga yang besar, jadi harus besar dulu, P ke L banding dengan RL. Sekarang B aksen P berbanding dengan B ke R, jarak dari B ke R itu adalah 2, sama dengan P ke L jaraknya 4, RL jaraknya 1. Jadi cukup dikalikan silang aja sehingga diperoleh B aksen P sama dengan 8. Nah, karena B aksen P sama dengan 8, sekarang kita ngambil A aksen P. Kalau kita ingin ambil A aksen P, saya ambil berarti yang di sini nih. Nah, gitu. Kita bisa hitung A aksen P. A aksen P sama dengan soal nomor 18 tadi. A aksen P berbanding jarak dari A ke Q
itu sama dengan PL berbanding dengan QL. Nah, langsung aja A aksen P kita ingin hitung berbanding dengan AQ. Jarak dari A ke Q 2 sama dengan P ke L, jaraknya itu 4 berbanding dengan QL. Ya, Q ke L itu 1 tambah 1 berarti 2. Nah, 2-nya kita langsung mampuskan saja sehingga jarak dari A aksen ke P itu sama dengannya 4. Sehingga B aksen A aksen sama dengan 8 dikurang dengan 4, hasilnya adalah 4. Pilihan jawabannya yang E. Yuhu! Pertanyaan nomor 20. Jika setiap saat bayangan Andi dan bayangan Bobby selalu berimpit, perbandingan laju berjalan Andi dan Bobby adalah, nah kalau diinginkan bayangannya berimpit, berarti posisi Andi dengan Bobby harus berada pada satu garis lurus. Nah, berarti posisi Andinya itu harus berada di sini supaya nanti bayangannya itu berhimpit ya. Nah, ini posisi si Andi yang diharapkan. Nah, kecepatan berjalan berarti kita cukup perhatikan segitiga ini aja. Nah, bagian ini dan posisi si Bobby nanti. Kecepatan Andi berjalan berbanding dengan kecepatan, karena kelajuan itu kan kecepatan ya. Kelajuan Bobby berjalan. Nah, kecepatan itu kan berbanding dengan jarak tempuh, ya kan? Berbanding dengan jarak tempuh kan pada waktu bersamaan katanya. Berbanding dengan jarak tempuh. Jarak tempuh si Andi berarti posisi dari titik merah itu saya katakan aja A ke Q berbanding dengan BR itu sama juga dengan perbandingan daripada QL, jarak dari Q ke L berbanding dengan jarak R ke L. Nah, gitu. Q ke L itu jaraknya kan 2. Ya, 2 meter. Sedangkan R ke L jaraknya 1 meter. Sehingga dari sini kita peroleh perbandingan VA banding dengan VB itu sama dengan 2 berbanding 1. 2 banding 1 pilihan jawabannya ada di opsi yang D. Yuhuu!